Iya, selamat datang di Nolobet Official. Balik lagi di Baku Tanya, akhirnya dirilis lagi bersama saya Rui Mardika dan Saya Roy Targara. ya, dan tahun 2020 ini adalah tahun di mana Bupati Sidendring Rapang itu diuji integritasnya dengan kasus korupsi yang melibatkan banyak pertama tinggi dan beberapa puluhan nama-nama penting. Dan dari beberapa berita yang berkembang, katanya ada 50 lebih media online yang akan mendesak mengusut tuntas kasus ini. Dan kita mulai dari pemberitaan medianya dulu. Dan di mana di sini saya salut dia kalau misalkan ada media-media yang berani memberitakan kasus-kasus seperti ini. Cuma Kenapa? narasinya agak sedikit sama. Jadi ada kayak semacam penyanduran. Artinya penyanduran itu bagaimana seorang wartawan di lapangan mengambil sebuah berita dan kemudian dirilis di medianya sendiri. Kemudian ada media lain yang mengambil berita itu dan tersebar di media-media lain. Jadi ini semacam duplikat di mana narasinya sama, kemudian hanya bedanya itu dari situs berita online. Iya, dari judulnya sama. Mungkin kalau kata duplikat itu terlalu keras, jadi kita pakai kata penyanduran. Oh iya. Tapi sebenarnya sama. Secara makna pengertian kan sama. Kita ambil contoh nih. Di media Indonesia Express.co.id dia mengambil judul seperti begini: kasus dinas DPP SMP, Dinas ya, SMP minta Kapolda usut dugaan keterlibatan Bupati Sidrap. Kembali lagi di berita seperti batarapos.com, hampir mirip. Dia katakan kasus korupsi Dinas Sidrap, Ormas SMP minta Kapolda usut dengan keterlibatan Bupati. Iya, jadi ada banyak sebenarnya. Sebenarnya masih banyak lagi. Iya, tapi kan kalau kita lihat dari judulnya ya, tapi kan memang ini sesuai dengan apa yang menjadi isu sekarang ini, di mana yang katanya, yang diduga bahwa anak dan bupatinya sendiri itu terlibat dalam kasus korupsi ini. Dan sejauh ini masih anak bupatinya yang melakukan klarifikasi, belum bupatinya. Oh begitu ya. Iya. Jadi sampai sekarang ini belum ada klarifikasi dari media online. Belum ada. Oh. Dan sebenarnya kalau kita nilai ya, bagus sebenarnya kalau misalkan media itu kompak. Cuma jangan sampai terjebak dalam penyanduran ini ya. Karena sebenarnya media itu kan tugasnya sebagai pengingat. Kenapa tidak diangkat komitmen waktu debat pilkada 2018 kan itu apa sih yang dia katakan? Dia katakan bahwa dia berkomitmen untuk memberantas korupsi di Sidrap. Jadi mulai dari katanya bupati, pejabat daerah dan ke bawah itu semuanya akan diberantas tanpa pandang bulu. Iya, makanya begitu. Apa langkah strategis dan komitmen Anda untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut? 60 detik milik Anda. Untuk mencegah terjadinya namanya korupsi di daerah, yang pertama kita harus sosialisasi kepada terutama perangkat daerah. Kita harus sampaikan bahwa siapapun namanya melanggar, baik bupati sampai tingkat bawah, harus melalui tindak pidana korupsi dan melalui proses hukum. Yang kedua, kita manfaatkan inspektorat daerah, supaya inspektorat daerah ini apabila ada temuan harus kita tindak lanjuti. Karena kalau kita tidak tindak lanjuti akan berkembang lebih banyak lagi korupsi. Silakan. Masih ada waktu? Baik, tentu untuk mengurangi korupsi itu tentu mulai dari pimpinannya. Jadi kalau guru kencing berdiri, pasti muridnya kencing berlari. Oleh karena itu, sebelum terjadinya kita sudah antisipasi. Iya, berikan aplaus untuk paslon. Dan harus mengikuti proses pidana korupsi dan karena hukum lah.
Dan mestinya sekaranglah dibuktikan kepada Bapak Bupati untuk kado hari kemerdekaan kita. Asik ini Pak. Ngeri juga. Ya itu dari seputar medianya lah ya. Sekarang bagaimana sih kalau kemudian sendiri dari komitmen beliau di debat yang lalu 2018 sehingga muncullah pola-pola tindak korupsi ini, menurut bagaimana? Iya, sebenarnya ini kan juga sebagai mempertahankan nama Bapak Bupati itu sendiri, bahwa dia memang harus betul-betul memberikan semacam bisa dikatakan tindakan keras atau memang betul-betul mengawasi kasus tersebut, jangan sampai ada intervensi dari pihak lain. Misalnya ketika kalau memang betul itu tidak terjadi di yang beredar di masyarakat sekarang, buktikan bahwa memang bupati dan anak bupati dan jajarannya tidak terlibat dalam kasus ini. Iya. Apa yang sekarang kan ini beritanya simpang siur ya. Karena begini, OTT ini kan terjadi tanggal 31 Desember 2019 dan di mana kepala dinas pada waktu itu namanya kalau tidak salah bukan, dia masih menjabat sebagai sekretaris waktu itu. Pak Sarul Syam itu kan menjabat sebagai dinas bulan Januari kalau tidak salah tanggal 10. Jadi kepala dinas sebelumnya itu namanya Nur Kanaa yang sekarang itu menjabat sebagai staf ahli Bupati bidang pembinaan masyarakat. Jadi bisa jadi kalau bukan bisa jadi saja. Iya, karena kan OTT itu kan terjadi tanggal 31 nih. Jadi sebelum Bapak Sarul ini sudah ada OTT, menjabat sebagai sekretaris. Nah, cuma kan kasusnya mencuat itu bulan-bulan Februari setelah digantikan oleh Pak Sarul ini. Iya. Ini juga tuh diperiksa. Setelah itu nama-nama yang lain katanya ada 48 kalau nggak salah. Yang ada dan ini kan bermacam-macam yang dia terima. Iya. Ada banyak ya. Apa? Uang, iya. Jadi uang yang dia terima itu bermacam-macam dari beberapa narasumber ya? Iya, mulai dari nilainya. Kira-kira misalnya kalau ditotalkan dari uang tersebut itu kira-kira nilainya berapa? Maksud ya? Iya, miliaran. Iya. Jadi ini yang belum tahu ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengeluarkan anggaran 16 triliun khusus untuk pendidikan, khusus untuk dana alokasi pendidikan. Dan itu tujuannya untuk dana pembangunan dan operasional. Iya. Nah, kebetulan di Sulawesi Selatan anggaran yang paling tinggi itu Kabupaten Sidrap senilai 200 miliar. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi di Sulawesi Selatan. Iya, yang paling tinggi 200 miliar. Luar biasa juga ya pengelolaan uang sebanyak itu. Itu kan bisa membeli banyak buku-buku, inventaris kantor juga, peralatan dan pendukung kepada siswa-siswa yang sekarang ini kan zaman teknologi, di mana kita membutuhkan banyak alat-alat digital untuk menyinkronkan dari zaman kurikulum sekarang. Iya. Dan memang pengalokasiannya kan khusus untuk pembangunan dan pembangunan. Apalagi ini COVID, ngeri kan? Luar biasa ini. Jadi menurutmu, kalau kita kait-kaitkan ya, 200. Tunggu dulu. Jadi kita cek fakta juga. Dan ternyata kalau kita lihat di berita dari IDN Times itu ada 60 lebih kepala sekolah yang menyetor dana itu. Yang menyetor ke tidak tersangka ini. Ada berapa?
ada 62. 62. Ini kasusnya beda lagi ya? Enggak, Atau masih dengan ini sumber anggaran yang sama? anggaran yang sama yang sudah dibagi. Sebenarnya ini dana sudah tersalurkan. Oh, terus? Cuma ada penyetoran. Oh. Disetor dulu sebelum dieksekusi. Oh iya. Baru tahu saya. Iya, jadi 62 kepala sekolah SD. Dan itu totalnya semua Raiden adalah 43 miliar rupiah. Dan sisanya 154 ya. M. Kira-kira seperti itu. Oh. Dan juga kepala sekolah di tingkatan SMP ada kurang lebih 19 kepala sekolah, dan ditotalkan semua itu ada 18 miliar. Dikali ditambah nih Kak, 43 ditambah 18. Berapa kali itu? Silakan anda sendiri ya. Ya. Luar biasa. Tapi kan ini masih dalam tahapan proses loh. Iya. Apakah nanti memang betul-betul waktu kita terlibat atau tidak ya kita tidak tahu. Iya. Kita percaya bahwa polisi mampu mengungkap kasus ini. Mudah-mudahan Iya. dari kasus ini kita bisa melihat dan mempelajari, belajar dari kasus sekarang bahwa memang alokasi anggaran itu dikhususkan untuk pembangunan pendidikan Dan operasionalnya. Iya. Dan memang sekarang zaman yang membuat kita harus betul-betul memperbaiki sumber daya kita seperti manusia-manusia yang ada di Kabupaten Sidrap, karena memang kita akan bersaing dengan kawasan luar. Iya, apalagi kan programnya Bupati sekarang ini kan untuk meningkatkan sumber daya, meningkatkan kualitas pendidikan saat ini, seperti minat baca, itu kan termasuk dana alokasi ini. Mungkin ada perpustakaan kita kan belum tahu di mana sebenarnya perpustakaan umum kita di sini. Di SMP 2 ada. Enggak, yang semua orang bisa masuk, peneliti, siswa, mahasiswa kita kan belum ada. Ini mesti dipikirkan Pak. Iya. Sekarang itu sudah ada komunitas-komunitas baca. Hanya saja mungkin Independen ya? Independen. Dia belum mungkin tidak terlilit pemerintah untuk dibantu dibuatkan sebuah tempat untuk menaruh bukunya, dan masyarakat juga lebih tertarik untuk membaca misalnya pada saat ada tempat dan kondisi yang layak untuk ditempati membaca. Iya. Dan itu kan menumbuhkan minat baca untuk masyarakat itu. Minat dan kualitas pendidikan kita bisa dibilang semakin tahun semakin meningkat lah. Kira-kira kamu punya analisis apa lagi nih, Raiden? Saya lebih kepada ke umumnya sih sebenarnya. Iya. Ternyata menurut peneliti di antara beberapa pejabat-pejabat yang struktur kedinasan ini, yang paling banyak melakukan korupsi itu adalah eselon 1 sampai 3. Nah itu sebanyak tidak ada. Bisa dilihat dan nanti kita kasih datanya lah. Iya, itu tahun 2013. Saya tidak tahu tahun 2020 ya. Yang pastinya katanya menurut penelitian juga bahwa kasus korupsi setiap tahun akan semakin naik. Ya. Dilihat dari akhlak dan lain sebagainya, itu salah satu variabel yang menjadi yang menjadi variabel bahwa setiap tahun itu akan naik. Itu ya data pesimis gitu. Tapi kita harus optimis. Mudah-mudahan di tahun ke depan ini tidak ada lagi, bahkan Berkurang lah, berkurang. minimal berkurang lagi pula ya, menurut saya. Wah, ini kita berbahasa serius. Kalau misalkan ya, memang ini betul-betul tidak terbukti, mulai dari anaknya bupati sampai bupatinya sendiri, mestinya mereka-mereka ini atau di lingkaran kekuasaan ini betul-betul
memperlihatkan bahwa saya tidak terlibat dalam itu. Dan tapi hingga hari ini tak ada klarifikasi dari bagi penyelidikan. Ini khususnya di Kabupaten Sidrap ya. Saya ini sudah keringatan bro. Oh, saya juga. Aduh. Jadi kita beralih ke pembahasan yang agak ringan sedikit karena ini menyangkut orang, menyangkut integritas si terduga juga. Jadi kita tidak terlalu dalam membahas itu. Dan memang kita bukan orangnya untuk menyudutkan orang. Kita hanya berbicara sesuai data saja bro. Jadi Nyatanya informasi yang kita dapat. iya. Dan itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kalau begitu kita apa dulu nih? Ini Ya. pola-pola yang umum. Orang korupsi itu ada beberapa, ada 3 katanya. Ya. Yaitu yang pertama penyalahgunaan wewenang. Jadi misalnya saya seorang pejabat yang kemudian ada yang ingin misalnya ya contoh kecil mau membuat KTP, kan KTP itu gratis. Iya. Oh iya. Jadi kita membuat peraturan sendiri bahwa KTP itu harus bayar misalnya 20.000 per orang atau 100.000 Cepat keluar. Atau misalnya kita sedang mengurus tanah agar cepat ditandatangani, kita harus menyodorkan atau menyogok beberapa lembar uang itu bisa dimudahkan. Oh, ini gratifikasi. Iya. Pola korupsi yang pertama. Yang Ya. kedua lebih kepada kebijakan. Ya. Jadi ini menyangkut yang memiliki jabatan ya, wewenangnya yang cukup luas lah. Jadi misalnya perusahaan dia ingin bukan contoh ya, peristiwa lalu yaitu ada aturan yang katanya gabah di Sidrap itu tidak boleh dijual keluar. Oh ya. Katanya. Jadi itu kan justru mempersulit masyarakat untuk bagaimana dia mencari harga paling menurutnya pantas untuk dijual. Oh, iya. Tapi katanya nggak bisa dijual, harus segera dijual. Kemudian saya nggak tahu di mana pengepulnya di Sidrap. Oh, iya. Mungkin pengepulnya dapat keuntungan dari situ dan dia akan jual keluar. Nah, itu kan salah satu kebijakan yang memberatkan, kemudian memperkaya diri sendiri untuk pribadi. Iya. Yang ketiga itu untuk kepentingan partai. Jadi misalnya saya menjabat, kemudian bulan depan ada pemilihan yang kebetulan saya juga mencalonkan diri sebagai calon bupati misalnya. Bikin kampanye lah. Saya menjalankan mesin-mesin Alat yang sudah dipunyai. iya, dari taraf tingkat kecamatan, kelurahan, sampai desa, dusun. Ya. Saya kerahkan semua untuk bisa membeli saya kembali. Ini untuk lebih kepada kepentingan partai lah. Ya, artinya memang biaya politik kita tuh terlalu mahal ya. Iya, bisa dikatakan begitu mah. Dan Bang, itu membuat orang berambisi untuk mengembalikan, walaupun dia mengatakan bahwa tidak, tapi pada akhirnya dia kebanyakan pejabat yang sudah terpilih itu dia tidak menganggap bahwa amanah yang diberikan kepada saya ini adalah sebuah titipan yang dimana tanggung jawab untuk memberikan menyambung aspirasi masyarakat itu harus saya salurkan untuk bisa untuk menjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu. Mendengar. Jadi tugas ini sih mendengar dan melaksanakan apa kebutuhan yang kami butuhkan ya. Iya. Bukan apa yang kami, maksudnya masyarakat di konteksnya. Bukan yang kau ingin, kau dipilih, kemudian kan begini ya sekarang kan. Namanya politik. Ada kontrak, mungkin kontrak diam-diam ya. Kontrak Saya berikan kau uang, setelah saya berikan, saya terpilih, saya tidak ada urusan dengan kau lagi. Ya. Seperti itu. Kontrak politik. Makanya atau proyek lah.
makanya kepentingan masyarakat itu tidak abadi sampai di tataran transaksi itu saja. Setelah itu biarkan saya yang bekerja. Nah, saya akan Kau juga urusannya dengan urusanmu, saya bekerja sesuai dengan apa keinginan dan kepentingan ya seperti tadi bahwa dia membuat kebijakan untuk beberapa perusahaan misalnya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang seperti itu. Jadi itu tadi beberapa pola-pola yang sudah dijelaskan oleh Reda. Dan saya juga membaca beberapa kemarin ya katanya juga belum ada berita yang rilis dari sumber di Polda katanya itu adalah semacam hoax yang mungkin orang yang tidak menyukai. Iya. Jadi ini kesannya kayak pesanan. Ya bisa jadi. Saya ini kan dugaan kita saja. Kita tidak bisa. Iya. Kesannya kayak pesanan. Itulah kenapa kalau misalkan ini kan ada 50 media nih, media online yang mendesak. Mestinya itu kenapa tidak diungkapkan pola-pola korupsi yang seperti dijelaskan Raiden tadi, mengingat kembali komitmen-komitmen atau program agenda pemberantasan korupsi oleh pemimpin kita. Dan menurut teori korupsi Ya. itu apa ini? Dibaca aja. Wah, tulisan saja lagi. Dan saya tak bisa membacanya. Principal agent. Oh, principal agent. Dia katakan bahwa potensi korupsi itu ketika seseorang memegang kekuasaan yang cukup luas, dia memonopoli kekuasaan, jadi dia semacam kolusi kong kali kong atau semacam persekongkolan Ya. agar supaya jalan mulusnya ini bisa lancar. Wow. Ada juga namanya untuk melakukan korupsi ya, namanya teori biaya dan manfaat. Jadi biaya dan manfaat ini begini. Ketika kita ingin melakukan korupsi atau koruptus. Oh iya, artinya itu rusak. Artinya rusak, sangat buruk, tidak jujur. Dia katakan bahwa dalam bukunya dia katakan bahwa kejahatan bukan hanya dari keinginan, tapi kalkulasi. Oh iya, Hitung. Oh iya, jadi misalnya sekarang berapa ini? Misalnya saya mau korupsi dana apa yang Dana alokasi khusus DAK DAK fisik pendidikan. DAK, saya ingin korupsi dana DAK. Jadi kita kalkulasi dulu. Ketika saya ditangkap bagaimana, berapa uang yang saya keluarkan. Oh ya. Tapi apakah saya punya untung ketika saya misalnya mengambil 4M, kemudian berapa kira-kira yang saya harus bayar agar supaya saya diringankan dari kasus ini? Oh iya. Begitu. Itu teori biaya manfaatnya. Biayanya berapa? Berarti dibayar. Kira-kira manfaatnya saya berapa untuk misalnya kalau 1 tahun 2 tahun ya cukup lah untuk misalnya di tabungan saya mesti ada 4-5M misalnya. Kan begitu. Jadi apalagi biaya dan manfaat. biaya dan manfaat. Apalagi kan ya kita lihat sekarang maksudku hukum toh hukum bahwa kedapatan paling rendah katanya didenda 50 juta. Iya, lagi pula ini juga kan Misalnya kalau hanya dandanya 60 juta dan dia mengambil uang 4 sebanyak 4M, 10M misalnya. berapa itu Iya dia kan, bayar kan itu. itu iya. Dan ini uniknya ya, ini kan belum dilihat berapa saja anggaran yang telah terpakai. Ini kan masih berita yang beredar kan adalah jumlah uang yang digelapkan, jumlah uang yang dikorupsi lah misalkan. Maksudnya media juga itu menggunakan itu. Iya, sebenarnya ini kata-kata korupsi. Iya luas. Dan ini kan berkelompok, artinya berjejaring. Tidak maksudku begini,
maknanya itu korupsi lebih halus, lebih apa ya, lebih terkesan membanggakan diri. Wah, kasus korupsi bro, wah sobis bro, mantap bro. Karena tidak, dia katakan bahwa dia tahu maling, dia tahu Pencuri, iya, perampok, bro, licik, bajingan. apalagi kan dampaknya secara pemerintahan itu dia mengurangi kapasitas pemerintah. Oh iya. Mengurangi kapasitas pemerintah dalam hal pelayanan, dalam hal kepercayaan. Iya. Dia tidak akan dia tidak sesuai dengan kepercayaan pertama ketika dia telah melakukan hal tersebut misalnya, walaupun itu hanya sebatas isu. Yang kedua, dampaknya itu ke ekonomi. Iya. Kayak itu tadi yang kasus anak sekolah itu toh, mestinya dia mendapatkan dana itu. Ekonomi bahkan masyarakat juga pastinya. Iya. Pastinya sangat apalagi misalnya sekarang ini kalau anak atau adik-adik kita yang seharusnya sekolah tidak sekolah karena dana itu diambil oleh beberapa orang. Maksudnya diberikan kuota untuk anak SD, HP Android, minimal beginilah. Bahkan ada kemarin 200 miliar ini Pak. beritanya dia katakan bahwa saya ingin menjual ayam saya hanya untuk Membeli HP Android. Bahkan ada yang mau merampok orang toko. tua. Iya, kasihan. Itu miris sih bro. Miris lah. Memang selama sebenarnya ya gini, Pak Mahfud MD itu pernah dulu bilang begini, koruptor itu bisa dihukum mati kalau misalkan negara lagi krisis. Ini kan kita lagi pandemi nih. Jadi di mana ekonomi kita turun. Bisa dihukum mati. Iya tak? Iya, hukum kita bilang begitu. Iya, hukum kita bilang begitu. Kata Pak Mahfud MD, dia bilang bisa dieksekusi mati itu koruptor kalau misalkan dia mengkorupsi saat negara lagi krisis. Ini kan pandemi. Kita krisis ya. Iya. Dan di mana dana pemerintah sekarang kan terus pada bencana kesehatan. Iya. Atau mungkin begini, apa? Budaya kita yang membuat kita seperti ini mungkin ya. Iya. Karena kita kan ini berasaskan kekeluargaan. Ya. Sepupu 2 kali 3 kali itu kan masih kita anggap akrab. Orang di Amerika sana mungkin tidak ada. Kalau kerjaan urusan profesional, di rumah kita juga pribadi. Jadi ketika kita yang mengurus sesuatu tanpa disadari bahwa kita memberikan balasan. Misalnya dia mengurus kita KTP-nya kita balas budi bro, ya ambil nih bro, tak apa-apa sih ya. Lama kelamaan itu menjadi tarif Pak. Oh bro. Jadi secara tidak langsung si petugas ini misalnya karena keseringan diberikan uang, jadi dia buat minta tarif sendiri bahwa dia bisa di bro, ya 50.000 sekarang bro, 50.000 bulan. Padahal ini kan dari awalnya kita ya hanya untuk apa ya, memberikan dia semacam balas budi lah. Ya. Dia telah membantu kita memberikan uang. Lama kelamaan itu mungkin budaya itu menjadi melekat yang kemudian menguntungkan beberapa pihak saja tanpa berpikir bahwa kita ikhlas untuk membantu karena memang kita berada dalam lingkungan untuk pelayanan. Tapi lu tahu nggak? Lu Apa bro? Lu tahu tidak? KPK itu punya tradisi. Ya. Ini sebenarnya tradisi yang kita anggap sepele. Dan mungkin kalau misalkan kita tidak melakukan, kita dianggap kurang melakukan toh. Dan apasnya tidak menjalankan tradisi itu, kita biasanya tidak enak dengan orang itu. Iya. Nah, kita ambil contoh misalkan kalau kita ke rumahnya orang, disiapkan makanan, ini kan tidak boleh kalau tidak cicip. Iya betul. KPK itu tidak pernah biasa bawa bekal sendiri kalau misalkan dia rapat sama DPR. Iya. Ini untuk menjaga independensi. Siapa yang bilang itu Pak Abraham? Siapa dulu pernah dulu di Makassar ada acara diskusi, dia kebetulan sebagai bicara. Dia bilang sebenarnya hal-hal kecil itu tidak bisa korupsi seperti budaya sopan santun kita. Iya. Kan kita kan nggak sopan kalau misalkan kita ditawari makanan bukan lagi cicip. Iya. Nah,
disinilah sebenarnya hal-hal kecil hal kecil seperti itu sopan santun itu tuh, padahal yang namanya politik itu kan tidak ada yang namanya makan siang gratis. ya. Semua ada maksud, kalau bukan kepentingan ya keuntungan. Dan itu masuk dalam jenis korupsi sih sebenarnya. Jadi di dalam jenis korupsi itu juga termasuk misalnya ketika kita menggunakan kendaraan dinas pada bukan waktu kerja, itu kan juga termasuk korupsi sebenarnya. Oh iya. Dia memperdaya dia menyalahgunakan sumber daya sesuatu. Contohnya misalnya mestinya dipakai rapat ke kantor, ini dipakai ke pergi tur, pergi tur, tahu? Iya. Dia mengganti pelangnya jadi itu kan banyak seperti itu. Nampaknya miananya pergi nongkrong lah. Iya, itu kenapa kita kan biasa sering bilang begitu. Iya. Di kafe ada mobil dinas, kita lihat kira pejabat yang mana pejabatnya ini, Pak. Iya, gitu. Teman saya juga kan sama ke SMA pernah ditanya sama guru saya, kira-kira apa pangkatmu pakai motor dinas ke sekolah? Bilang motornya mamaku, Pak. Kamu mestinya itu mamamu yang antar ke sini, bukan kau yang pakai. Ngeri juga. Itu satu kelas ketawa. Ya wajar sebenarnya guru mantan aktivis dan aktif di LSM. Jadi dia tahu lah pendidikan itu. Dan itu juga termasuk pendidikan pencegahan korupsi dari sektor pendidikan. Yang menarik kalau misalkan ada guru-guru seperti itu. Gimana kayaknya kita sudah habiskan pembahasan atau masih ada lagi deh? Tidak ada. Ada. Jadi gimana kita sudahi perjumpaan kita? Ada, tunggu dulu, iya. juga. Termasuk juga sebenarnya jembatan. Oh iya. Ada beberapa daerah di mana jabatannya itu sesuai dengan berapa isi kantongnya. Oh iya. Dia membayar untuk jabatan. Iya. Dia tidak berpikir bahwa orang yang mengabdi puluhan tahun Tidak mendapat yang justru sebenarnya itu loyalitas. Iya, ada tuh honorer yang 10 tahun menjabat dan menguasai bidang. Malah orang yang baru datang kemudian Iya. ada uang kau dengan mudah memberikannya jabatan itu tuh. Dan itu sering dibahas di acara diskusi-diskusi mahasiswa itu. Dalam jabatan dia. Yang diperdebatkan itu antara pengalaman sama gelar akademik. Ini kan selalu menjadi perdebatan. Tapi itu pembahasan lain ya. Takutnya ini terlalu panjang. Nanti kapan-kapan kita bahas yang seperti itu. Dan ada beberapa dan mungkin ini adalah akhir perjumpaan kita dan sampai untuk kali ini, jadi mohon maaf kepada para subscriber kami yang menonton. Kami baru sempat untuk ingin lagi malam ini karena mungkin beberapa kesibukan kita masih dari saudara Rui, saya juga dan juga baru hari ini kita dipertemukan kembali kita tag. Tuhan memang baik untuk mempertemukan kita kembali. Oke, terima kasih yang sudah nonton malam ini. Semoga ada pandangan lah. Iya, pandangan Melihat kasus korupsi di Kabupaten Sidrap ini. Saya Rui Mardika dan saya Rada Targana. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Baku Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.